Halo, jumpa lagi dengan saya Edi Sakyus dari Bondage Consulting. Parents, salah satu kunci utama dalam proses pendampingan menulis untuk anak-anak adalah bagaimana orang tua mampu mengeksplor anaknya, ya, mampu mengeksplor gagasan-gagasan anaknya. Ini akan jadi satu kunci yang paling pokok untuk membuat proses belajar atau berlatih menulis ini menjadi berhasil, ya. Ingat, yang sedang kita dampingi adalah anak-anak kita yang masih usia SD atau SMP. Nah, teknik mengeksplorasi anak ini juga berkaitan sekali dengan proses komunikasi, ya. Jadi basicnya, dasarnya adalah komunikasi yang baik dengan anak-anak kita. Ini akan menjadi prasyarat dasar. Kalau komunikasi kita sudah buruk duluan dengan anak-anak kita, kemungkinan teknik yang akan saya paparkan ini juga akan kurang berhasil. Jadi nanti di dalam proses pelaksanaannya Anda harus mengembangkan sendiri, untuk Anda modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan anak Anda, sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, langsung saja kita bahas. Pertama, timing. Dalam artian Anda butuh waktu yang tepat untuk bisa menggali anak Anda, menggali gagasan mereka. Dalam kondisi anak misalnya sedang sibuk sekali main game, sedang happy sekali dengan mainannya, kemudian tiba-tiba Anda minta anak Anda untuk, yuk nulis yuk diskusiin tentang tulisan yang menarik tuh, topik yang Pak Edi Sakyus sarankan tuh, ya yuk kita coba, yuk kita latih. Nggak akan berhasil. Kenapa? Anak akan sulit dialihkan dari apa yang sedang mereka sukai. Jadi Anda harus memilih timing yang tepat sekali, harus tepat sekali supaya anak begitu diajak ngobrol dan kemudian digali, mereka udah langsung antusias dan menyampaikan semua yang ada di pikiran mereka supaya bisa jadi bahan tulisan. Yang kedua, conditioning. Ciptakan suasana dulu sebelum mendapatkan timing yang tepat. Ya, contohnya, mungkin Anda pas melihat anak sedang happy tetapi tidak terlalu sibuk dengan mainannya atau tidak terlalu sibuk dengan gadgetnya, dan kemudian Anda pancing untuk ngobrol dan mereka oke. Terus kemudian mungkin sambil Anda siapkan makanan atau apa yang mereka sukai pastinya. Nah, mereka ketika menikmati apa yang Anda suguhkan itu, nah itulah saat yang tepat untuk mengajak mereka atau membuka percakapan dengan mereka tentang topik kepenulisan yang akan dilatihkan. Habis itu ada conditioning yang nyaman untuk diajak ngobrol, Anda sampaikan maksudnya itu dan kemudian mulai menggali anak kita sesuai dengan ide topik tulisan yang akan digarap. Yang ketiga, pastinya pilih topik yang disukai oleh anak-anak kita, ya. Saya sudah siapkan videonya di atas, ya, beberapa topik pilihan yang bisa dilatihkan kepada anak-anak. Dari kira-kira sekitar 10-an ide topik tulisan itu, Anda pilih mana yang kira-kira cocok atau mana yang kemungkinan disukai oleh anak Anda, ya. Kalau mereka misalnya belum kelihatan tertarik atau belum kelihatan berminat, ya mulai Anda lakukan conditioning lagi supaya topik yang Anda pilihkan itu mereka terima. Yang keempat, dalam proses mengeksplor anak, menggali gagasan anak, mengeluarkan semua yang ada di pikiran mereka, itu selalu gunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami. Jangan menggunakan istilah-istilah teknik yang hanya dikuasai oleh orang dewasa, ya, karena ini anak-anak. Nah, apalagi kalau Anda sudah mengenal betul bagaimana model komunikasi anak Anda, bagaimana mereka bisa dibuat nyaman untuk membicarakan sesuatu, nah itu lebih keren lagi. Jadi menggunakan bahasa keseharian mereka. Kalau mereka misalnya sukanya misalnya game, dan Anda bisa sedikit mengenal beberapa istilah game, nah itu bisa dijadikan pintu masuk. Anda masuk dengan apa yang mereka suka itu, baru kemudian diarahkan kepada ide topik tulisannya. Yang kelima, siap untuk ditanya balik oleh anak, ya. Contohnya, Anda mendorong anak Anda untuk menulis kata-kata mutiara. Mungkin anak Anda belum begitu mengenal apa itu kata mutiara, ya. Nah, disinilah
Anda punya peran sebagai seorang writing coach untuk menjelaskan kata-kata mutiara itu apa artinya. Bisa menunjukkan contoh-contohnya. Kalau anak tanya lebih detail lagi, coba untuk menjelaskan semampu Anda. Nggak usah khawatir nanti macet atau keliru. Tidak masalah, karena biasanya anak-anak kalau untuk usia SD atau SMP mungkin tidak membutuhkan informasi yang sangat detail gitu, enggak. Tetapi pemahaman-pemahaman sederhana saja yang bisa mereka serap sesuai dengan usia mereka. Nanti kalau mereka sudah paham, langsung lanjut penggaliannya lebih kepada materi-materi yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk tulisan. Keenam, mengatasi mogok. Kadang begini, anak ketika dalam proses penggalian satu topik tulisan tertentu, mereka tiba-tiba malas atau ingin beralih ke topik yang lain. Itu tandanya mereka sebenarnya belum cukup mood ya untuk dieksplor lebih jauh. Ya, berarti ya masih ada masalah sedikit di conditioning atau timing. Ya, nggak masalah kalau posisinya seperti itu, jeda dulu, ya istirahat dulu sebentar, alihkan kepada topik yang mereka sukai. Nah, nanti dicari lagi cara supaya untuk bisa menyambungkan itu, atau kepepeknya kita cari waktu yang lain. Ya, kesulitan-kesulitan seperti itu memang biasa, tapi kalau Anda sudah beberapa kali mencoba, nanti Anda akan tahu celahnya bagaimana untuk membuat anak itu antusias dan senang membicarakan topik yang sedang dibahas. Yang ketujuh, selalu bertanya dengan nada antusias. Orang tua harus selalu menunjukkan antusiasme, ketertarikan, atau kesukaan terhadap hal yang disukai oleh anak kita. Let's say saat itu sedang membahas tentang review film, ya, seperti yang dilakukan anak saya Vincent. Nah, Anda harus bisa menunjukkan sikap atau penampakan bahwa Anda memang suka dengan judul film yang sedang dibahas. Dengan menunjukkan kesukaan seperti itu, anak juga merasa bahwa mereka dihargai. Papa atau mama saya suka dengan apa yang saya sukai. Ya, kalau suka ketemu suka, biasanya akan, itu istilah Jawanya kalau ngobrol tuh gayeng sekali, jadi enak sekali. Nah, saya beberapa kali mempraktekkan teknik ini ketika mendorong anak saya untuk mereview sebuah film. Ya. Yang kedelapan, siapkan bahan-bahan yang ingin Anda gali. Ya. Jadi kalau anak-anak masih usia SD atau SMP itu ketika mau menulis, kadang-kadang mereka seperti semacam kekurangan bahan di sininya. Ya. Nah, disinilah orang tua punya peran untuk menyiapkan informasi-informasi yang bisa ditambahkan dalam proses diskusi itu, ya, supaya anak juga kemudian tergali pikirannya, apa yang mau disampaikan itu tergali semua. Nah, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat gagasan anak-anak kita itu terungkapkan. Nah, ini penting ya, proses pikiran-pikiran atau gagasan anak ini bisa terungkap lebih dulu sebelum dituliskan. 9, soal menahan diri. Ketika posisinya anak sedang macet, baik di proses diskusi maupun di proses penulisan, tidak perlu terlalu nge-push terlalu kuat ya. Jangan nanti anak merasa tertekan atau bahkan mungkin bosen atau malah meninggalkan sama sekali prosesnya. Contohnya pada saat mengeksplorasi, ketika anak mulai kehilangan minat, ya kita harus menahan diri dulu sejenak, tidak melanjutkan prosesnya tapi melakukan pengalian-pengalian. Lewatin dikit, nyebrang dulu ke topik yang mereka sukai ya. Nanti kalau misalnya sudah nikmat lagi bicara di situ, nanti nyebrang lagi di topik yang semula. Itu biasa. Nanti kalau Anda sering melakukan proses eksplorasi dengan anak ini, lama-lama terbiasa dan kesulitannya tidak sesulit pada awal-awal melakukan. 10, ucapkan terima kasih setelah proses eksplorasi. Nah, ini mirip dengan wawancara-wawancara profesional, yang misalnya kalau saya di profesi wartawan atau pada saat menjadi penulis buku untuk klien-klien saya. Nah, biasanya selesai proses eksplorasi atau proses interview, proses penggalian ini, ya kita ucapkan terima kasih dengan antusias dan kemudian bersemangat untuk melanjutkan prosesnya sampai menjadi tulisan. Nah, teknik eksplorasi ini, teknik menggali, bertanya banyak hal tentang detail atau aspek dari topik yang sedang dibahas ini sebenarnya hanya permulaan saja untuk Anda ya. Mungkin Anda melakukan hanya di mungkin sekitar 10 atau 20 proses latihan penulisan lah ya. Biasanya setelah itu anak sudah semakin mahir ya.
tidak memerlukan satu sesi khusus untuk proses penggalian. Kadang diskusi selintas pun langsung ide-idenya sudah keluar. Kalau sudah ada mekanisme seperti itu, anak sudah gampang sekali mengeksplor gagasannya sendiri, ya Anda tinggal pancing-pancing dikit saja, habis itu udah langsung, ayo langsung aja ditulis. Nah, saya perlu menekankan teknik eksplorasi ini sekali lagi, supaya orang tua ikut terlibat, ikut membantu proses berlatih menulis anaknya. Itu jangan otomatis dianggap bahwa anak langsung punya self-driven untuk jalan sendiri, menulis sendiri. Itu enggak, biasanya tidak seperti itu kalau dari pengamatan saya. Perlu keterlibatan orang tua dalam batas-batas tertentu. Ya. Ini nanti akan menjadi satu pola kerjasama yang menarik antara orang tua dengan anak. Dan otomatis teknik eksplorasi ini nantinya akan meningkatkan kualitas komunikasi antara anak dengan orang tua. Jadi semakin jelas bahwa proses berlatih menulis ini sangat banyak manfaatnya seperti yang saya ulas di video sebelumnya. Nah, salah satunya adalah memperbaiki atau mempererat komunikasi antara orang tua dengan anak. Oke, parents, itu tadi tips-tips dari saya. Semoga tipsnya berguna untuk Anda dan anak-anak Anda. Silahkan dipraktekkan ya. Jangan lupa nanti kalau anaknya sudah berkarya, share di media sosial. Anda bisa tag saya, bisa inform juga ke akun-akun saya yang terbuka semua. Siapa tahu nanti saya juga bisa ikut menikmati. Nah, kalau Anda punya pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih jauh teknik-teknik yang mungkin saya belum kepikiran ya, tapi mungkin dari pertanyaan Anda bisa muncul, oke, nanti silahkan ditulis di komentar, mungkin nanti bisa saya bahas. Sampai jumpa. Step-stepnya seperti apa? Aduh, kok melek sekali. Ini adalah anak-anak kita yang masih usia SD atau SMP.